Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya yang bernama Jamaliah ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Tahapan Desain Produksi Media Pembelajaran PAI dan Aplikasi Produksi Pemanfaatannya. Dalam mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ani Cahyadi MPD dan Ibu Dr. Bila Hasanah MAG. Bermula dari pembelajaran yang sangat berkualitas itu sangat tergantung pada motivasi dari seorang pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi yang tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan dan pencapaian target belajar. Untuk mencapai pembelajaran yang baik, maka pengajar perlu menggunakan sebuah media agar materi atau ilmu yang disampaikan tersebut dapat tersampaikan dengan baik serta dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang pertama yaitu bagaimana tahapan-tahapan desain produksi media pembelajaran. Yang kedua, apa saja aplikasi produksi dan pemanfaatan media berbasis manual dan digital yang relevan. Dan yang ketiga, apa saja aplikasi produksi dan pemanfaatan media berbasis software dan daring yang relevan. Suatu media dapat digunakan dengan beberapa tahapan produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya itu dinamakan produksi jasa. Jadi, produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses produksi media pembelajaran. Proses produksi media pembelajaran melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi media pembelajaran yaitu pada tahap ini semua jenis media pembelajaran hampir tidak ada yang berbeda, semuanya sama, yaitu telaah kurikulum dan penulisan naskah. Hanya saja pada media berbasis komputer dan media visual dapat berupa naskah pedoman pembuatan atau produksi media suatu program. Yang kedua yaitu tahap produksi. Langkah-langkah produksi yaitu pembentukan tim, produksi, rembuk naskah, pemilihan pemain, latihan kering, rekaman editing, dan mixing preview. Dilakukan pada media audio dan audiovisual. Sedangkan pada media visual atau komputer terdapat pemilihan bahan dan alat pembuat media atau pemilihan program atau yang dinamakan dengan software.
Dan yang ketiga, tahap pasca produksi. Ada 3 langkah pokok dalam penggunaan media dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, ketiga, tindak lanjut. Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui secara prosedural sehingga media yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran semestinya mengacu kepada kurikulum. Nah, kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi. Dan telaah kurikulum harus dilakukan oleh seorang guru ataupun ahli materi dan ahli media. Maka materi SD harusnya ditelaah oleh seorang guru SD, materi SMP ditelaah oleh guru SMP, dan begitu seterusnya. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain media pembelajaran. Menurut Ibrahim dan Shaudi S. mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat, yakni yang pertama, jenis kemampuan yang akan dicapai. Kedua, kegunaan dan dari berbagai jenis media itu sendiri. Yang ketiga, kemampuan guru menggunakan media. Yang keempat, keluasan dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Yang kelima, kesesuaiannya dengan alokasi waktu. Dan yang keenam, sarana pendukung yang ada ketersediaannya dan biaya. Selanjutnya, aplikasi produksi media berbasis manual dan digital. Secara umum, penggunaan media dalam pembelajaran PAI berbasis digital adalah media yang telah diterjemahkan ke dalam format yang dapat ditafsirkan, disimpan, dan ditampilkan oleh komputer. Oleh karena itu, setiap media yang telah diproses melalui komputer diterjemahkan ke dalam format binder, baik berupa grafik ataupun gambar, animasi dan video, dan bisa juga berupa suara atau musik. Pembelajaran digital memerlukan pembelajar dan pengajar yang berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan media ini bergantung pada struktur materi pembelajaran dan tipe-tipe komunikasi yang diperlukan. Contohnya tadi transkrip percakapan, contoh informasi, dan dokumen-dokumen tertulis yang terhubung secara digital ataupun pembelajaran melalui web yang menunjukkan contoh-contoh penuh teks. Selanjutnya, pembelajaran aplikasi dan pemanfaatannya dalam pembelajaran software dan daring. Bagian lain yaitu program-program yang berisi kumpulan instruksi dan ataupun perintah, maka itu dinamakan sebagai software.
Software adalah kumpulan instruksi dalam data processing system yang berupa program-program untuk mengontrol kinerja di dalam sistem komputer. Software dapat dibagi menjadi dua, software aplikasi dan software sistem. Materi-materi pembelajaran yang berbentuk file atau soft copy dapat diakses di mana saja, sehingga pada penggunaan perangkat lunak ini dapat dikatakan sebagai pemanfaatan media berbasis software. Adapun pembelajaran secara daring merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan koneksi internet dan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, dan e-learning sebagai suatu alat penghubung terjalinnya komunikasi antara dosen dan peserta didik tanpa adanya kontak fisik. Selanjutnya, software pendidikan ini dapat mengajarkan apapun dari komputer, melakukan aktivitas yang berhubungan seperti mengetik atau berbagai macam jenis pendidikan lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google SPSS. Aplikasi sekolah yang terpadu dalam satu sistem sederhana serta harga terjangkau dengan batasan otoritas masing-masing user merupakan tujuan pokok software. Nah, aplikasi tersebut bisa berupa software perpustakaan atau software aplikasi pembayaran, software pembayaran administrasi, software aplikasi keuangan, software aplikasi pengolah nilai, software database siswa dan guru, dan software aplikasi absensi dan software lainnya. Pemanfaatan ICT sebagai media belajar dan mengajar diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan optimasi pembelajaran. Namun, perlu disadari bahwa apapun media yang digunakan, prinsip pembelajaran tetap berpegang teguh. Nah, ICT, Informasi and Komunikasi Teknologi. Adapun e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus pergi ke tempat pelajaran atau perkuliahan. Di kelas e-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet ataupun jaringan lokal. Nah, contohnya yang pertama adalah Wikipedia. Wikipedia merupakan salah satu website pendidikan terbesar di dunia yang menyajikan berbagai ulasan materi tentang arti kata, penjabaran sains, sejarah, geografi, profil negara, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Zenius. Zenius Edukasi adalah situs pembelajaran online yang menyajikan ragam materi pembelajaran mulai tingkat SD hingga SMA dan tersedia dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Wolfram Alpha. Wolfram Alpha merupakan portal sumber belajar lengkap tentang matematika, statistika, astronomi, seni, keterampilan, dan lain-lain. Adapun contoh yang lainnya ada Kelas Kita, ada Musik Teori, Wikihow, Bing Map, dan Google Map, Bing Search, dan lain-lainnya.
Media daring yang paling disukai oleh peserta didik, yaitu dari sebuah penelitian mengatakan bahwa media daring yang pertama yaitu Google Classroom sebanyak 53%, WhatsApp Group sebanyak 21%, YouTube 16%, Instagram 7%, dan Zoom 3%. Mereka menyukai media tersebut karena dianggap mudah dan praktis untuk digunakan dan tidak terlalu banyak menyita pulsa ataupun kuota. Meskipun demikian, peserta didik masih menginginkan adanya pertemuan tatap muka via online seperti YouTube dan Zoom. Akan tetapi ada beberapa masalah atau seperti kendala kuota dan akses jaringan yang terbatas. Nah, adapun aplikasi untuk memuat media pembelajaran interaktif visual ada seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, Prezi, Videoscribe, GoAnimate, Animease, dan lain-lain. Adapun aplikasi pembuat media pembelajaran interaktif audio visual seperti Kahoot, Google Classroom, LMS Canvas, OpenStudy, KineMaster, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.